Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran mantik tentang qodiyah. Qodiyah itu istilah mantik. Kalau istilah ilmu nahwu, qodiyah itu jumlah atau kalam, omongan yang sempurna, itu namanya qodiyah. Qodiyah itu dibagi dua, kan ada qodiyah hamliyah, ada qodiyah syartiyah. Qodiyah hamliyah itu hubungan antara mufrad dengan mufrad. Misalnya al-ilmu nurun, mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar dalam ilmu mantik dinamakan qodiyah hamliyah. Al-ilmu nurun, al-jahlu dorun, al-kasalu daun. Kemudian yang kedua adalah qodiyah syartiyah. Qodiyah syartiyah itu adalah terdiri daripada seperti dalam ilmu nahwu ada fi'il syarat, ada jawab syarat. Itu dua jumlah yang berdampingan. Kalau qodiyah hamliyah itu mufrad dan mufrad. Mufrad di sini bukan artinya satu. Yang dimaksud mufrad di dalam balaghah dan ilmu mantik adalah yang dimaksud mufrad di situ lain hiji, bukan satu. Kata mufrad dalam arti kuantitas. Tapi kalau mufrad di dalam ilmu balaghah dan mantik artinya kata yang belum dikait-kaitkan. Misalnya contoh, al-waladu najihun. Itu dua mufrad. Mufrad kahiji al-waladu, mufrad kedua najihun. Maka disebut qodiyah hamliyah. Contoh kedua, al-waladani najihani. Itu al-waladani mufrad, najihani mufrad. Lantaran kali lain mufrad dina kuantitas. Di mana jumlah belum sempurna, masih mufrad, belum kalau sudah disempurnakan jadi jumlah, kan gitu. Jadi jumlah terdiri daripada sababaraha mufrad. Al-waladu najihun, al-waladu mufrad, najihun mufrad, al-waladani mufrad, najihani mufrad, al-auladu mufrad, najihuna mufrad. Dari mufrad jeung mufrad iya disebut qodiyah hamliyah. Jadi mubtada dan khobar. Sedangkan yang kedua adalah qodiyah syartiyah. Qodiyah syartiyah ini adalah dua qodiyah hamliyah yang disatukan. Umpamanya contoh tadi, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ini mufrad dengan mufrad. Tapi kalau syartiyah begini, kalau ilmu itu cahaya, maka berarti ilmu itu berguna. Nah, ini namanya syartiyah. Jadi ingat dengan jumlah ilmu syarat teh, fi'il syarat jeung jawab syarat. Jadi dua jumlah yang disatukan. Kalau hamliyah itu hubungan mufrad dengan mufrad, al-ilmu nurun. Sedangkan syartiyah mah dua hamliyah dihijikeun. Tapi pakai kalimat idza. Idza kana ilmu nurun
Lantaran pakai ida kana berarti can sampurna. Padahal tadi pakai sampurna ke hamliya. Al ilmu nurun sempurna. Tapi lawan pakai ida kana ilmu nurun, jadi sempurna. Makanya perlu ada penyempurna yang lain. Idza kana ilmu nurun fahuwa nafi'un, maka begitu ilmu itu bermanfaat. Al waladu mujtahidun, anak itu rajin, eta namanya qadiyah hamliyah. Ini qadiyah anu hamliyah saja. Misalnya al waladu najihun. Eta dua qadiyah hamliyah. Ini dihijikan jadi qadiyah syartiyah. Idza kana awaladu mujtahidan, di mana kayaan si anak rajin, maka bisa disatukan bahwa najihun, maka dia lulus. Itu namanya qadiyah syartiyah. Nah, berarti qadiyah syartiyah itu ada dua jumlah. Maka jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua itu saling berkaitan. Jumlah yang pertama disebut muqaddam, jumlah yang kedua disebut tali. Adina qadiyah hamliyah mah al ilmu nurun, al ilmu mufrad pertama dinamakan maudhu, al nurun dinamakan mahmul. Jadi qadiyah hamliyah mah terdiri daripada maudhu dan mahmul. Ari qadiyah syartiyah mah terdiri daripada muqaddam dan tali. Itu namanya qadiyah syartiyah. Qadiyah syartiyah itu sifatnya ada yang muttasilah, ada yang munfasilah. Qadiyah syartiyah yang muttasilah, hubungan satu dengan yang lain itu sangat erat. Sebab lulus dengan rajin itu berkaitan, maka disebut idza kana tilmidu mujtahidan, apabila murid itu rajin, maka kudu aya jawabanna, kemungkinan besar bisa lulus. Maka antara bila anak itu rajin kemungkinan besar lulus itu hubungannya erat, maka dinamakan qadiyah syartiyah muttasilah. Antara satu dan yang lain itu sebab akibat. Qadiyah syartiyah yang kedua adalah si anak itu ada kalanya rajin, ada kalanya malas. Lamun ku bahasa Arab pakai imma ayyakuna tilmidu mujtahidan wa imma ayyakuna tilmidu kasilan. Ada kalanya si anak itu rajin, ada kalanya si anak itu malas. Berarti ada dua jumlah berdampingan. Ieu mah teu mutasil. Disebutna qadiyah syartiyah munfasilah. Artinya satu sama lain itu berbeda, rajin, males. Maka ia disebut qadiyah syartiyah munfasilah. Itu barangkali pembahasan tentang qadiyah syartiyah. Ada yang hamliyah, ada yang syartiyah. Kalau hamliyah, mufrad yang pertama dinamakan maudhu, mufrad yang kedua dinamakan mahmul. Sedangkan qadiyah syartiyah, jumlah yang pertama disebut muqaddam, jumlah yang kedua sebagai jawab syaratnya disebut tali. Kemudian qadiyah syartiyah yang hubungan erat antara jumlah satu dengan kedua dinamakan qadiyah syartiyah muttasilah. Sedangkan bila hubungan antara jumlah pertama dengan yang kedua itu tidak berkaitan dengan kalimat menggunakan imma wa imma ayyakuna tilmidu
mujtahidan imma ayyakuna tilmidu kasilan maka dinamakan qadiyah syartiyah munfasilah.